Perkenalkan, nama saya Dini Heriani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kudus, dari Prodi D3 Keperawatan, saya tingkat 2. Tujuan saya di sini, saya memberikan penyuluhan tentang pendidikan kesehatan, reproduksi, terus haid, dan permasalahan-permasalahannya. Untuk materinya nanti, kita ada beberapa submateri. Yang pertama itu pengertian kesehatan reproduksi, yang kedua itu gangguan pada alat reproduksi, terus ada pertumbuhan remaja, cara menjaga kebersihan organ, pengertian menstruasi, tanda-tanda akan menstruasi, cara untuk mengatasi nyeri yang mengganggu saat proses menstruasi, dan cara menghitung siklus haid yang benar. Dan ada lagi yaitu kelainan dan gangguan pada menstruasi. Yang pertama, kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi itu sendiri suatu keadaan kesehatan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Sedangkan menurut WHO, suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Sama ya. Untuk masa remaja ini meliputi 3 fase. Yang pertama yaitu fase remaja, itu usianya sekitar 12-15 tahun. Yang kedua ada fase remaja, yang tadi fase remaja awal, ini fase remaja madya atau remaja tengah. Itu kisaran usia antara 15-18 tahun. Yang ketiga ada fase remaja akhir, yaitu 19-22 tahun. Untuk masa pubertas pada laki-laki itu berumur pada 13-14 tahun, sedangkan perempuan itu umur 11-12 tahun. Dan itu tergantung faktor gennya. Nah, ini ada gangguan pada alat reproduksi. Yang pertama itu pada wanita. Yang pertama ada endometriosis, terus ada radang panggul, ada PCOS, dan yang pada pria ada epididymis, okritis, hipogonadisme. Untuk penjelasannya, yang radang panggul itu kerap terjadi ya pada reproduksi wanita. Terus PCOS itu sindrom ovarium polikistik. Itu adalah kondisi yang mempengaruhi kadar hormon pada wanita. Terus ada pertumbuhan remaja. Pertumbuhan remaja ini suatu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai mencapai kematangan. Perkembangan psikologis, pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Terjadi peralihan dan bergantungan sosial ekonomi kepada keadaan yang relatif mandiri. Ciri-ciri perubahan primer dan sekunder pada remaja. Yang pertama ada perubahan sekunder. Itu ditandai dengan payudara membesar, pinggul melebar, tumbuh rambut di ketiak, dan kemaluan. Untuk tanda-tanda primer pada perempuan dan laki-laki ya, itu ada berhubungan langsung dengan organ seks seperti haid dan mimpi basah. Untuk remaja wanita itu seperti haid dan laki-laki itu mimpi basah. Dan tanda-tanda sekunder pada laki-laki itu ada perubahan suara, tumbuh jakun, penis dan buah zakar tambah besar, terjadinya ereksi dan ejakulasi, badan berotot, dan tumbuh kumis. Nah, untuk menjaga kebersihan organ reproduksi itu sendiri, yang pertama pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Nah, untuk bagi laki-laki dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual
serta menurunkan resiko kanker penis. Membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang dan keringkan dengan handuk kering atau tisu sebelum memakai celana dalam. Ini ada pakai celana bersih, tidak ketat dan diganti 2 kali sehari. Jika berada dalam toilet umum, menggunakan air yang mengalir, sebab kemungkinan air yang berada di tempat penampungan mengandung bakteri dan jamur. Mencukur rambut kemaluan secara berskala untuk menjaga tetap pendek agar tidak ditumbuhi bakteri. Di samping itu ada bakteri baik yang tumbuh di sekitar kemaluan. Ini kita udah masuk ke menstruasi. Untuk pengertian menstruasi itu sendiri, menstruasi atau haid ya, itu disebut sebagai datang bulan, yaitu pendarahan uterus secara periodik dan siklus yang normal terjadi pada wanita yang telah puber. Proses ini terjadi dengan disertai pelepasan endometrium. Umumnya durasi siklus menstruasi adalah 28 hari, dengan lama menstruasi 4 hingga 6 hari. Nah, jumlah darah yang keluar pun rata-rata sebanyak 20-60 liter. Haid dapat dikatakan luruhnya dinding dalam rahim. Nah, tanda-tanda akan datangnya menstruasi itu biasanya muncul jerawat, terjadi kram di perut, payudara terasa bengkak dan nyeri saat disentuh. Terus nafsu makan juga meningkat, sakit kepala, perubahan suasana hati, apa yang biasa kalian sebut itu PMS ya. Terus ada keputihan. Nah, usia menstruasi pertama itu biasanya diawali pada usia 12 tahun atau sekitar 2-3 tahun setelah payudara mulai tumbuh. Usia pertama menstruasi yang dialami oleh seorang anak yang umumnya juga terjadi pada usia yang sama dengan ibunya. Jadi yang saya bilang tadi itu termasuk gen. Ya. Menstruasi pertama bisa datang lebih cepat atau lambat. Ada yang mengalaminya sekitar usia 8 tahun. Ada juga yang mengalaminya usia di atas 12 tahun. Meski demikian, sebagian besar gadis remaja itu sudah mengalami menstruasi secara rutin pada usia 16 hingga 18 tahun. Menstruasi akan terus-menerus berlangsung sampai menopause tiba. Nah, umur menopause pada wanita ini itu berusia 40 tahun hingga pertengahan usia 50 tahun. Untuk mengatasi nyeri yang mengganggu pada saat proses menstruasi, itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu dengan mengompres bagian bawah abdomen dengan botol berisi air panas atau bantal pemanas untuk meredakan nyeri yang terjadi. Terus minum air putih yang banyak dan pastikan menghindari terlebih dahulu untuk mengonsumsi garam dan minuman yang berkafein untuk mencegah pembekakan dan retensi air. Terus ada melakukan olahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi dan seimbang, dan pastinya kaya akan zat besi dan kalsium. Konsumsi vitamin E sebanyak 400 mg karena ini bisa mencegah peradangan dan meningkatkan respon kekebalan tubuh. Dan lakukan aktivitas yang dapat meredakan stres. Nah, ini cara menghitung siklus haid yang benar. Cara menghitungnya mulai dari hari pertama darah menstruasi Anda keluar di bulan ini. Itu artinya bercak coklat atau flek yang biasanya muncul beberapa hari menjelang haid tidak termasuk ke dalam siklus haid Anda. Ambil contoh ya. Itu Anda hari pertama menstruasi Anda di bulan ini jatuh pada tanggal 15 Agustus. Jangan lupa tadi di kalender. Terus selanjutnya tunggulah sampai menstruasi Anda berakhir. Ketika bulan depan Anda haid lagi, maka catat tanggalnya kembali. Misalnya tanggal 12 September. Ini adalah awal siklus haid yang Anda yang baru. Kemudian hitung rentang waktu antara hari pertama menstruasi sebelumnya itu kan tanggal 15. Terus sampai 1 hari sebelum menstruasi Anda berikutnya. Berarti itu tanggal 11 September. Terus jangan hitung sampai tanggal 12 karena hari itu Anda sudah menstruasi lagi sehingga Anda terhitung dalam siklus haid selanjutnya. Nah, setelah dihitung,
dari tanggal 15 sampai tanggal 11 September itu berjarak 28 hari. Jarak inilah yang menunjukkan siklus haid Anda, yaitu 28 hari setahun. Nah, total siklus berkisar itu antara 21 sampai 35 hari. Dikatakan tidak normal itu dalam 3 periode berturut-turut yang menyimpang. Nah, ini ada kelainan pada siklus menstruasi, yaitu yang pertama, gejala kelainan siklus menstruasi berbeda untuk setiap kelainan. Namun secara umum, gejala yang perlu diperhatikan sebagai tanda-tanda kelainan siklus menstruasi, yang pertama itu ada terjadi lebih dari 7 hari. Terus ada mengalami pendarahan stres yang menyebabkan perlunya mengganti pembalut tiap 1-2 jam. Menstruasi itu terjadi lebih sering dalam kurun waktu 21 hari. Terus terjadi menstruasi kurang dari yang seharusnya dalam kurun waktu 45 hari. Mengalami pendarahan berat yang diikuti munculnya lebam dan perdarahan. Hal yang harus menjadi perhatian terutama pada wanita yang memiliki keluarga dengan riwayat kelainan perdarahan. Nah, ini ada gangguan pada menstruasi. Salah satu masalah yang sering menjadi keluhan oleh kebanyakan wanita itu adalah nyeri pada saat menstruasi atau dysmenorrhea, yang biasanya disebut dysmenorrhea dalam kemedisan. Sebenarnya nyeri saat menstruasi merupakan hal yang lumrah dialami oleh setiap wanita. Akan tetapi yang membedakannya adalah apabila hal tersebut mengganggu aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada amenorrhea, menorrhagia, dan oligomenorrhea. Terima kasih.